Selamat malam. Salah satu partai politik yang belakangan mencuri perhatian publik kalau kita bicara soal konteks politik menuju tahun 2024 adalah Partai Nasdem. Manuver Nasdem salah satunya dimulai ketika dalam Rakernas memunculkan 3 nama capres yang kemudian itu memantik dinamika politik di tanah air. Nasdem disebut-sebut punya peluang yang besar untuk menjadi motor koalisi dalam Pilpres 2024. Benarkah demikian? Ada ambisi Nasdem untuk menjadi motor koalisi dan juga disebut memiliki kedekatan atau berpeluang besar untuk mendukung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Malam hari ini di The Politicians, saya Reinhard Sirait, semua pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Pak Surya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Apa kabar Pak, sehat? Terima kasih Reinhard, terima kasih. Ya. Sehat. Selamat Pak, sudah Rakernas berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian juga kita lihat di sini Nasdem Tower berdiri dengan megah. Baik, Pak Surya, kalau bicara soal politik ya Pak, terutama menuju ke tahun 2024, Partai Nasdem belakangan kita tahu bertemu dengan PKS, bertemu dengan juga Demokrat, Pak. Tapi dalam pertemuan itu juga belum ada hasil kesepakatan sebuah koalisi yang dibangun. Padahal sebagian publik melihat ekspektasinya cukup tinggi, Pak, di balik pertemuan Nasdem dengan PKS dan juga Partai Demokrat untuk membangun sebuah koalisi yang baru. Apa yang terjadi, Pak Surya, sebetulnya dalam 2 pertemuan itu? Ya, yang terjadi saya pikir memang masing-masing saling mencoba untuk melihat banyaknya apa yang bisa dicari banyak kesamaan ya. Dan bagaimana meminimalis sedemikian rupa perbedaan-perbedaan yang kalaupun masih ada ya. Artinya kita lebih banyak sebenarnya membicarakan masalah-masalah concern kita, kepedulian kita dalam posisi dan peran eksistensi yang kita miliki sesama institusi partai politik. Sebagai partai politik. Ya. Dan tentu kita juga harus mengakui harapan publik itu terhadap institusi partai politik cukup tinggi. Di sisi lain juga kecewaan publik juga cukup tinggi kepada posisi dan peran yang selama ini belum secara optimal diperankan oleh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Nah, pemikiran ini sebenarnya pemikiran yang bagus menurut saya. Diskursus yang memang mencoba membangun perspektif wawasan secara lebih luas. Tidak hanya terhenti pada kepentingan-kepentingan sesaat. Tidak hanya juga terhenti kepada kepentingan sektoral semata-mata. Nah, negeri ini membutuhkan tentu kerjasama di antara institusi partai politik yang semakin baik dari waktu ke waktu. Karena begitu kompleksnya permasalahan yang kita hadapi sebagai satu bangsa. Seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, ya harus kita bangun bersama. Hingga upaya-upaya inilah yang akan bisa akhirnya memberikan sebuah referensi bahwasanya kita mampu untuk membangun peradaban bangsa yang kita sayangin ini. Oke. Bahwa kemudian diprediksi Pak Surya bahwa antara Nasdem, PKS dan juga Demokrat ini bisa menjadi sebuah poros yang baru, tanggapan Bapak seperti apa? Saya pikir bisa-bisa saja. Kenapa enggak? Tidak hanya terbatas kepada kawan-kawan dari PKS, kawan-kawan dari Demokrat. Nasdem harus berupaya seperti saya utarakan tadi dengan para pihak. Ya sayang sekali kalau ada kemungkinan dan probability mengajak kerjasama dengan semua pihak. Kita bahkan menutup diri untuk bekerja sama dengan para pihak, saya pikir sayang, 1000 kali sayang ya. Anda melihat ada yang kemudian menutup diri untuk tidak bekerja sama dengan beberapa pihak yang lain? Saya belum lihat itu, tapi saya harus ingatkan sebaiknya kalau memang memungkinkan kita mengajak semua pihak itu jauh lebih baik. Ya. Oke, baik Pak Surya. Ada 3 nama capres ya Pak. Ini sudah
mungkin publik sudah banyak mengetahui Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, dan juga Pak Andika Perkasa yang muncul dari Rakernas Partai Nasdem. Setelah 3 nama ini, Pak Surya, saya yakin kemudian ini pasti dibawa juga dalam pertemuan-pertemuan Nasdem dengan partai politik. Apa tanggapan parpol-parpol lain, Pak, yang tentu berusaha untuk Nasdem rangkul kalau kita bicara soal 2024? Sejauh yang saya dapat terima kalau dari representatif partai-partai politik yang ada, semuanya menerima secara baik. Tapi kan bukan hanya referensi dari institusi partai-partai politik yang menjadi referensi bagi Nasdem. Suara publik tidak kalah pentingnya. Di sini ada keanekaragaman, ada berbagai macam perspektif yang ada. Ada yang menyatakan baik, ada yang setengah baik, ada yang katakan tidak baik sama sekali. Ya kan? Ini juga kita harus melihatnya sebagai bahagian dari satu kesatuan, ya kan, yang ada di tengah-tengah kehidupan real masyarakat kita pada saat ini. Padahal apa yang baru tahapan dilakukan oleh Nasdem, toh belum memutuskan calon presidennya, baik terhadap tiga-tiganya ini. Ini bakal calonnya, ya kan, bakal calon yang akhirnya nanti digodok sedemikian rupa, dipertimbangkan sedemikian rupa. Akhirnya juga nanti pasti akan diputuskan. Tidak mungkin tiga-tiganya. Dan keputusan itu menunggu kontemplasi dari Pak Surya Paloh. ya kita cari hari baik, bulan baik yang tepat. Pak, benarkah bahwa di antara 3 nama itu memang Nasdem punya kecenderungan lebih kuat akan mendukung nama Pak Anies Baswedan? Karena begini, Pak, banyak yang prediksi demikian, tentu tidak berdiri di ruang kosong prediksi itu karena Pak Anies adalah deklarator Partai Nasdem, kemudian dianggap punya chemistry yang lebih dekat dibanding 2 yang lainnya. Apakah sosok primus inter pares itu memang ada di Pak Anies Baswedan, Pak? Kalaupun saya katakan, apapun yang saya katakan, belum tentu akan bisa diterima sepenuhnya dan diyakini sepenuhnya. Itu bagian konsekuensi daripada reality kehidupan yang kita miliki saat ini. Saya katakan tidak, dia katakan main-main, dia bilang tidak, padahal iya. Saya katakan juga iya, barangkali dia katakan tidak, masih ada hal yang tersembunyi di situ. Tapi saya sudah tegaskan sejak awal, ketika saya menerima mandat ini dari para peserta Rakernas, ketiga-tiganya adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu sama lain di dalam penilaian yang ada. Jadi tidak ada yang diperlakukan secara khusus di antara 3 nama? Tidak ada. Memang kita harus lihat tiga-tiga, ngapain kita calonkan kalau kita memang ada kekhususan. Kenapa kita mempermainkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, buang energi percuma. Tapi ketika kita ingin mencari sesuatu yang terbaik dari yang baik-baik, pilihan itu tidak automatically dari 1 untuk 1. Bisa aja dari 3, berproses menjadi 2 dan 1 nantinya. Jadi bukan tidak benar kalau kemudian disebut 2 nama lain, Pak Ganjar dan Pak Andika ini hanya sekedar figuran saja. Sesungguhnya Nasdem itu mendukungnya Pak Anies Baswedan. Karena banyak yang hakul yakin loh, Pak. Saya menghargai semuanya. Ya, apapun pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat, ya memang ini merupakan sekali lagi saya katakan ya yang harus bisa diterima oleh Nasdem. Ya. Baik itu yang sepakat, kurang sepakat, dan tidak sepakat sama sekali. Nah, masalah itu. Oke, jadi Anda mempersilahkan kalau kemudian banyak yang membaca bahwa Nasdem lebih condong ke Pak Anies, silahkan, tapi nanti akan diputuskan oleh Bapak sendiri. Ya. Apa pertimbangan, faktor utama, Pak, yang akan menjadi pertimbangan utama Bapak untuk memutuskan tiket itu akan diberikan kepada siapa? Oh banyak, tentu tidak hanya dalam satu aspek yang ada ya, berbagai macam aspek. Satu hal yang pasti adalah, saya pikir adalah punya komitmen kebangsaan yang tidak perlu saya ragukan sama sekali. Saya pikir tiga-tiganya sudah milikin itu. Kedua, kemampuan, katakanlah, dasar manajerial leadership yang dimiliki. Karena mereka akan menjadi kepala pemerintahan, Kepala negara, sekaligus kepala negara kita ya. Saya pikir, saya berharap
tentu kemampuan sebaiknya harus di atas rata-rata kita. Harapannya. Ketika ada komitmen untuk meneruskan continuity daripada pembangunan yang sudah dijalankan Oleh pemerintahan saat ini, oleh oleh Presiden pemerintahan saat Jokowi. ini, oleh Presiden Jokowi. Nasdem adalah salah satu partai pengusung dan pendukung pemerintahan Jokowi ini. Dia berkepentingan juga agar seluruh pembobotan yang sudah diberikan, katakanlah seluruh dasar-dasar untuk pembangunan yang sudah diterapkan dalam roda administratif pemerintahan Presiden Jokowi 7 tahun lebih ini atau 8 tahun lebih ini. Itu saya pikir perlu untuk dilanjutkan. Ya. Maka harus ada komitmen yang memang harus kita yakinin akan dijalankan. Dan itu yang akan dijatuhkan kepada siapapun nama di antara Itu tiga ya, ini. pasti. Baik, Gitu. Pak Surya, kami mendengar kabar juga Pak bahwa sesungguhnya Bapak sering bertemu dengan Pak Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Pak Anies juga bolak-balik menghampiri Bapak gitu. Juga dengan para petinggi Partai Nasdem. Kalau ini benar Pak, artinya treatment tidak ada yang dispesialkan itu menjadi tidak benar, Pak Surya. Benarkah demikian? Memang saya harus katakan sejujurnya nggak ada itu Anies sering ketemu saya. Tapi saya harus mau bilang apa? Ada pemikiran seperti ini, bagus-bagus juga. Kan lebih bagus kalau bisa lebih sering ketemu dengan siapa aja lebih baik ya. Tapi memang frekuensi pertemuan itu tidak sesering itu. Tapi memang pertemuan itu ada, tapi tidak sesering itu. Pertemuan berapa waktu ya? Kira-kira ukurannya nggak pernah ada tiap bulan, nggak pernah ada tiap 3 bulan. Jauh ya. Pertemuannya jauh sekali. Barangkali selama berapa tahun ini, mungkin bilangan 2-3 kali ya saya pikir. Jadi setelah nama itu dimunculkan ke publik, komunikasi dengan 3 sosok ini juga belum Bapak lakukan secara personal? Belum optimal. Oke. Belum ya. Bahkan partai mengusung misalnya katakanlah ada nama Anies Baswedan. Saya harus siap-siap untuk menerima. Menyatakan bahwa nasionalisme saya diragukan. Memunculkan 3 nama yang juga cukup menarik, Pak Surya. Ini Ya. kan tadi saya katakan di awal memantik dinamika politik di tanah air juga, dinamika koalisi. Biasanya kalau kita melihat keputusan-keputusan seorang Surya Paloh, ini langsung strict Pak, satu nama diputuskan. Pak Jokowi, ya. Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Bahkan Pak Ahok pun Bapak langsung memutuskan. Ya, Tapi ini muncul 3, ada keraguan-raguan Pak? Enggak, mungkin tantangan masa dan waktunya yang berbeda, Reinhard. Kali ini saya harus betul-betul pertimbangkan secara baik. Dengan mengambil referensi pemilu yang pernah kita lalui. 2019 yang lalu. Jangankan mungkin berbagai kalangan masyarakat awam. Saya sendiri mempunyai catatan khusus, Reinhard. Ada hal yang membekas di diri saya. Saya berjanji, saya berupaya untuk tidak terulangin lagi. Oke. Apa yang pernah terjadi pada pemilu 2019. Saya tidak mendramatisasi, tetapi itu membuktikan kita sebenarnya belum siap benar, belum matang istilahnya. Tidak dewasa kita. Tidak Di dewasa jalan dalam mematangkan. Iya belum dewasa sekali. Dan menjalankan pemilihan umum secara langsung seperti ini. Walaupun kita berhasil akhirnya mencapai garis finish pemilu itu, terpilihnya pemerintahan baru. Tapi ada hal yang membekas, polarisasi masyarakat. Anda bisa rasakan bagaimana pemilu 2019. Saya ini kan bukan pengamat. Saya bukan hanya mengandalkan sosial media, ya, kasih stempel si A, si B, si C. Tapi saya pelaku. Saya mengalami. Kebetulan saya punya stasiun televisi namanya Metro. Metro pun wartawannya digebuk. Dalam liputan. Kena gebuk deh. Metro TV diganti Metro Tipu katanya. Partai saya, Nasdem ini,
Di beberapa daerah dianggap partai penista agama. Itu kan realitanya nggak ada. Itu artinya apa? Artinya tugas besar pada kita semuanya. Untuk berupaya membangun kesadaran berbagai komponen, berbagai kalangan masyarakat kita. Kalau kita menghadapi pemilu nanti 2024, nah, masa kita harus ulangin model yang sama? Nah, berbicara sih enak aja, kasih stempel, kasih cap, bilang sok, mabok, bilang si A tidak pantas, bilang si A itu seakan-akan orang yang sama sekali tidak berarti di negeri ini. Padahal ini adalah di antara kita. Bahkan partai mengusung, misalnya katakanlah ada nama Anies Baswedan. Saya harus siap-siap untuk menerima. Menyatakan bahwa nasionalisme saya diragukan. Anda sudah siap, Pak, dipertanyakan seperti itu? Itu bukan risiko yang harus saya ambil itu, Reinhard. Nggak ada masalah. Karena saya sesungguhnya meyakinin dengan niat baik, dengan akal sehat yang harus tetap terjaga. Saya justru mempunyai keinginan dalam membangun perspektif baru. Ketika kita mau maju sebagai satu bangsa. Bagaimana kita membawa faktor, ya kan, ketidaksukaan, kebencian kita, kalaupun ada, sepanjang hidup kita. Kalau misalnya katakanlah, sejujurnya, mana tahu tiba-tiba salah satu dari 3 nama ini menjadi calon presiden. Ini belum pasti. Ya. Saya katakan sekali lagi, saya ingatkan, ini belum pasti. Tiba-tiba dia jadi presiden. Kita akan bawa juga kebencian itu. Dia pemimpin negeri ini misalnya. Walaupun kita atas nama demokrasi, kita bebas untuk menyatakan ini hak aku, suka dan tidak suka. Tapi kalau bisa kita membuat suasana ke arah yang sedikit lebih nyaman. Walaupun kita tidak suka seseorang, walaupun kita tidak akan pilih seseorang, mana yang mau kita pilih? Saya pikir unsur kenyamanan itu tidak kalah pentingnya. Nah, itu tidak bisa hanya dimulai oleh satu orang, satu kelompok, tapi kita harus bangun bersama-sama. Salah satu faktor polarisasi terjadi juga sebetulnya karena elit juga, Pak Surya, yang terjadi di tahun 2019. Saya pikir karena peran partai kontribusi juga. para elit kita itu amat menentukan. Kita mau warna apa sekarang? Kita warnain republik ini. Warna yang memang saling menghargain, saling membutuhkan, atau barangkali warna yang saling membenci di antara kita satu sama lain. Tinggal kita pilih aja. Termasuk ketika memasukkan nama Pak Ganjar. Nah, ini juga ramai karena bagaimanapun Pak Surya, Pak Ganjar ini adalah kader dari partai yang lain, PDI Perjuangan. Apa tanggapan Anda ketika ada pihak yang mengkritik bahwa seharusnya partai itu melahirkan seorang kadernya, gitu, memajukan kadernya sendiri, tidak membajak kader partai yang lain? Yang dikatakan membajak itu apa? Coba terminologi apa membajak ini? Coba. Ya, kita lihat ini yang pintar-pintar ngomong membajak ini. What is the meaning, the real of membajak? Apanya? Kapan saya ambil yang namanya Ganjar? Kapan saya pekerjakan Ganjar? Nasdem baru tahapan mengapresiasi seorang yang bernama Ganjar. Anak muda Indonesia yang dianggap punya pembobotan baik. Layak untuk dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Nasdem tidak melihat dia dengan latar belakang di mana dan oleh apa, karena niat baik tadi. Tapi kalau Nasdem mengajak Ganjar, mari sini, Masuk ke partai Nasdem. masuk ke gitu. partai ini, beda lagi. Mengapa tidak kader dari dalam, Pak? Karena memang kita mencari yang terbaik. Yang baik banyak di Nasdem. Dan tidak selamanya dia tidak memiliki yang terbaik. Inilah proses dan progres usaha
yang terus-menerus harus dilakukan dengan kinerja-kinerja partai. Nasdem tahu diri dia. Saya juga tahu diri. Mungkin pembobotan saya kurang terbaik ini jadi pilihan. Coba saya menjadi orang yang saya anggap saya ini terbaik saat ini untuk jadi calon presiden. Saya nggak ada urusan kalah dan menang. Tapi saya tahu banyak anak-anak bangsa ini lainnya dengan kecakapan yang lebih hebat dari Ketua Umum Nasdem ini. Di 2024, Bapak juga dikalkulasi menjadi salah satu kingmaker. Ada Bapak, Pak Surya, Ibu Mega, dan juga Pak Jokowi. Apakah manuver yang sekarang dilakukan oleh Nasdem memang menuju ke arah sana, menuju menjadi kingmaker di Pilpres 2024? Saya tidak mempermasalahkan itu. Menjadi kingmaker atau anak maker juga nggak apa-apa. Ada apa itu semuanya? Simbolik-simbolik itu sudah saya pikir bukan lagi merupakan sesuatu yang perlu saya kejar dalam posisi apa yang saya miliki hari ini. Saya adalah saya. Saya menghormati semua pemikiran-pemikiran apapun yang dialamatkan pada saya. Baik di dalam rasa yang memberikan nada dukungan moral, penghargaan, atau sebaliknya, tidak ada masalah itu. Oke. Jadi istilah kingmaker atau apapun itu namanya, Anda tidak begitu memusingkan soal hal itu, Pak? Tidak memusingkan saya. Meskipun punya peluang, Pak, untuk menjadi salah satu sosok yang bisa menentukan siapa capres Indonesia ke depan di tahun 2024. Bagaimana? Apa parameternya? Kan semua pihak bisa juga menyatakan hal yang sama. Apa parameternya kita sebut kingmaker? Kan saya belum masuk kepada itu. Yang penting bagi saya move on, ya. Jalan, dan insya Allah akan memberikan sesuatu yang berarti bagi kepentingan yang lebih besar. Oke. Kembali ke soal polarisasi, Pak, yang tadi Pak Surya sempat katakan, dan kepentingan yang lebih besar. Bapak juga berkali-kali mention soal figur yang kemudian dicari untuk bisa menghindari menyatukan pemersatu bangsa. Figur yang Bapak maksud ini sebetulnya yang bagaimana, yang ini bisa menjadi salah satu alat atau solusi agar kita bisa mengobati luka di tahun 2019. Pada dasarnya ketika kita mempunyai semua concern yang sama untuk menjaga persatuan bangsa ini, ya kitalah sebenarnya bahagian daripada figur pemersatu bangsa itu. Terkesan klise, sebenarnya tidak. Tetapi sekarang kita masuk kepada isu calon presiden kan. Ya, kita harapkan bahwa si calon-calon presiden yang kita calonkan ini, mereka harus memerankan peran sebagai pemersatu bangsa. Anda yakin ketiganya punya kemampuan untuk punya itu, Pak? Punya. Paling tidak mereka harus mulai dan didukung oleh kita. Ya, mereka nggak bisa bekerja sendiri. Mana mungkin dia bekerja sendiri. Mulai dari Anies, Andika misalnya. Ya kan? Kemudian Mas Ganjar. Saya pastikan mereka tidak bisa bekerja sendiri untuk memerankan peran sebagai pemersatu bangsa. Tapi ketika kita bersama-sama dengan mereka, bisakah mereka memerankan peran sebagai pemersatu bangsa? Saya bilang, insya Allah saya punya confident untuk itu. Oke. Itu juga kah yang kemudian membawa Bapak datang ke Pak Jokowi menyodorkan nama Anies Ganjar? Kabarnya demikian, Pak. Ya, kalau itu sih nggak salah ya. Istilahnya kalau bukan sebetulnya membawa ini itu, hanya baru merupakan satu diskusi ringan itu. Tidak ada spesifik. Sama saya bicara Reinhardt baik. Tapi ya, tidak ada Bapak menawarkan duet ini pada Presiden? Ya saya pikir tidak ada salahnya. Saya pernah bicara begitu, bukan menawarkan. Bisa juga dipikirkan. Kalimat saya yang persis demikian. Bisa saja untuk dipikirkan oleh Bapak Presiden. Mas Ganjar Anies ini baik-baik, bagus.
Karena waktu itu terbayang saya mereka berdua. Dan Jadi bukan juga. tanggapan Pak Jokowi saat itu bagaimana, Pak Surya? Ya, beliau ngangguk-ngangguk aja, manggut. Ya, manggutnya seorang presiden kan kita nggak tahu juga. Bisa iya, bisa enggak juga. Tapi yang harus Anda tanyakan pada Mbak Mega mau berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega suka berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega merasa ada miskomunikasi atau enggak? Nah, ini pers kadang-kadang nggak fair juga, nanyanya sama saya aja. Kembali ke soal figur, belakangan juga ini cukup menarik Pak, karena Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto agak mengkritik mungkin bahwa pemersatu itu bukan pada figur sebetulnya. Jadi figur itu bukan pada sosok, tapi justru kepada Pancasila itu sendiri yang mempersatukan bangsa. Tanggapan Bapak melihat pernyataan itu seperti apa? Ya kalau kita mau berpositif thinking, baik-baik aja. Kalau kita positif thinking, ya Mas Hasto nggak ada yang salah itu. Ya Pancasila memang alat pemersatu bangsa. Dari masa kanak-kanak saya tahu itu. Saya banyak membaca juga pikiran-pikiran Bung Karno. Dan banyak yang menyatakan saya seorang Soekarnois. Bahagian dari keluarga-keluarga Bung Karno juga menganggap saya seorang penganut ajaran-ajaran Bung Karno yang baik ya. Saya tidak menolaknya itu. Saya pengagum Bung Karno itu jelas. Dan jelas kita tahu Bung Karno adalah penggali Pancasila itu. Dan Pancasila adalah merupakan alat pemersatu bangsa. Di mana salahnya? Tapi bukan figur, tapi lebih ke apa juga yang salah pada figur? Kalau dia ingin kita mengatakan, mari sebagai alat pemersatu bangsa, di mana salahnya? Saya tanya, di mana salahnya? Kenapa kita bikin masalah jadi sesuatu yang tidak bermasalah? Mas Hasto, misalnya, atau Anda, atau saya. Siapa aja deh. Sebagai alat pemersatu bangsa, di mana salah? Enggak juga. Kita lihat daripada niatnya, rohnya, soulnya, jiwanya. Pancasila akan menjadi bahan mati juga ketika dia tidak mendapatkan roh, soul. Dan itu tidak mungkin akan melahirkan Pancasila seperti apa yang kita harapkan untuk menjadi pedoman, pandangan hidup kita dalam keseharian. Kita yang menghormati itu. Kita yang bisa menggerakkan itu. Kita yang akan menempatkan Pancasila itu sendiri sebagai alat pemersatu bangsa. Jangan salah. Siapa kita? Ya kita. Kita ini ya kita. kita semuanya ya Pak? Kita semuanya. Polarisasi ini memang jadi perhatian Bapak tampaknya ya. Amat sangat. Amat sangat untuk di 2024. Tapi kalau kita melihat kembali ke belakang ya Pak Surya, polarisasi itu kan mengkristal itu ketika di Pilgub DKI Jakarta sebetulnya Pak. Di tahun 2017 kontestannya di situ adalah Pak Ahok dan juga Pak Anies dan juga Mas AHY. Cukup menarik karena di situ kalau sekarang Bapak disebut kemudian memilih salah satu nama yaitu Pak Anies, tapi di Pilgub Anda memilihnya Pak Ahok saat itu. Benar. Itu benar sekali. Saya meyakini pada waktu itu tepat sekali pilihan saya kepada Bung Ahoy. Dengan seluruh, ya katakanlah apapun pikiran dan pandangan publik, saya pikir itulah pilihan yang tepat. Tapi apa yang saya masukkan polarisasi itu terjadi. Ya. Kalau Anda katakan pada DKI Jakarta benar, tapi bukan hanya DKI. Ya. Kita Indonesia yang luas. Kebetulan Jakarta adalah merupakan ibu kota negara kita, sentral daripada aktivitas pusat pemerintahan kita. Dan salah satu upaya agar tidak terjadi keterbelahan ya mungkin ya Pak Surya di tahun 2024 nanti adalah memunculkan lebih dari 2 poros. Bapak setuju bahwa memang sebaiknya
ada lebih dari 2 poros, Pak JK prediksinya ada 4 poros Pak katanya. Saya justru terbalik itu. Oh, justru menjadi 2 poros saja atau bagaimana? Nggak ada masalah. Mau berapa poros pun. Sepanjang niatnya, komitmennya, ya kan, representasinya memang sudah cukup baik, itulah yang kita miliki. Ya kita hadapin itu, kita harus hormati itu. Tidak ditentukan hanya 2 poros tidak baik, 3 poros lebih baik. Kenapa kita juga harus terjebak begitu ya? Terjebak pada terminologi. Iya, 2, 3, 4 poros. 2, 3. Ya kita selalu melakukan pendekatan berdasarkan hitungan matematik, sistematik, dan melihat semuanya dari aksesoris kulit luar. Kapan kita membangun kesadaran dan semangat kita? Di 2019, di 2014, Pak Surya dan Nasdem mendukung Pak Jokowi kader PDI Perjuangan. Saat itu Nasdem dan PDI Perjuangan berada dalam satu gerbong, Pak. Saat ini kita belum melihat ada komunikasi intens antara Nasdem dan juga PDI Perjuangan. Apa yang terjadi, Pak Surya? Yang terjadi yang belum ada komunikasi intens itu yang terjadi. Tetapi saya berharap ini tidak membawa ke arah suatu suasana miskomunikasi yang lebih tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi kemajuan kita bermasyarakat, berbangsa ya. Sejauh ini semuanya mesti berjalan normatif, saya pikir. Jadi, kalaupun belum ada komunikasi yang intens itu masalah waktu saja, saya pikir. Mudah-mudahan waktu nanti akan bisa lebih menjawabnya. Belum ada komunikasi juga dengan Ibu Mega artinya, Pak Surya? Iya, karena ini pertanyaan saya pikir Reinhardt selalu ditanyakan pada saya. Dari saya siap aja berkomunikasi apa aja. Tapi yang harus Anda tanyakan pada Mbak Mega, mau berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega suka berkomunikasi apa enggak? Mbak Mega merasa ada miskomunikasi atau enggak? Nah ini pers kadang-kadang nggak fair juga, nanyanya sama saya aja. Saya mau jawab apa lagi? Oke. Tidak ada undangan juga atau berkunjung ke kantor Nasdem yang baru ini karena tampaknya semua partai sudah ke sini, Pak, kecuali mungkin PDI Perjuangan dan PKB dalam catatan kami. Ya, kita lihat waktu yang baik. Nanti kapan ada kesempatan, ya bagus sekali. Saling mengundang itu kan baik saja. Saya diundang setiap saat oleh Mbak Mega, insya Allah. Kalau saya dalam keadaan sehat, pasti saya penuhi. Nggak ada masalah. Termasuk Nasdem mengundang kantor yang baru? Bisa. Tapi nanti acara ngundang kantor-kantor kan banyak waktu. Ini Mbak Mega lagi sibuk dengan semuanya. Oke. Jadi tidak perlu ada kemudian pihak-pihak yang bukan menengahi bahasanya, Pak, tapi mempertemukan Pak Surya dengan Bu Megawati, Mbak Mega. Saya pikir enggak ya. Untuk apa ya? Kita kan bukan positioning seperti Russian dengan Ukraine sekarang ini. Ada masalah kan. Mbak Mega juga dekat kan rumahnya dengan kantor ini. Ya kan? Setiap saat saya bisa ke rumah Mbak Mega atau sebaliknya. Jadi enggak lah. Tidak juga perlu kita mendramatisasi situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Pasti enggak ada apa-apa itu. A matter of time. Ingat kan ketika Mbak Mega nggak nyalamin saya di DPR, ingat? Ya. Ribut seakan-akan semuanya. Seakan-akan Mbak Mega nggak suka. Beliau nggak mau. Saya pikir enggak. Kebetulan aja Mbak Mega di penjara. Nggak terlihat gimana, kelewat. Dan saya bisa terima itu nggak ada masalah itu. Sebenarnya. Nah ini demikian juga karena barangkali pada beberapa saat yang lalu kami baru bersama gitu. Di istana ya, Pak? Ya, ketika momen reshuffle. Ya. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Kita menang atau ikut barisan yang menang?
karena sekarang Nasdem dilihatnya dekat ke PKS dan Demokrat, PD Perjuangan kemana sudah menegaskan tidak akan berkoalisi dengan dua partai ini. Kalau kemudian Bapak menciptakan poros dengan Nasdem dan juga PKS, artinya siap bercerai secara politik dengan PD Perjuangan, tidak lagi satu gerbong yang sama di 2024? Saya kan belum berkoalisi. Nanti saya pikirkan kalau saya mau berkoalisi, apa konsekuensi yang harus saya hadapin dan Nasdem hadapin. Nanti kita pikir baik-baik. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Dan peluang koalisi itu memang masih terbuka lebar kepada semua partai, tidak hanya ke dua partai yang belakangan merapat ke Nasdem Tower ini, Pak. Saya sudah katakan tadi, Reinhardt. Itulah dia, pasti. Ya, amat terbuka ya. Dan di luar tiga nama ini, sekali lagi Pak Surya Paloh, Nasdem tidak membuka opsi yang lain, peluang yang lain, karena tentu ada nama Pak Prabowo di sana yang juga kita lihat tampaknya mungkin bisa peluang untuk maju, atau ada nama Mbak Puan Maharani. Rakernas memang mengamanatkan kepada saya ada 3 nama supaya semaksimal mungkin saya berharap tidak ada perubahan-perubahan yang berarti. Tapi dalam kehidupan ini tidak ada kepastian bahwasanya tidak ada perubahan. Kan? Bisa aja tiba-tiba Mas Prabowo atau Mbak Puan. Apa salahnya itu? Atau duet Anies Puan, Pak? Apa aja. Jadi tidak merupakan hal yang ditabukan. Karena memang forumnya Rakernas, paling enggak dia harus call kembali Rakernas itu. Ini loh ada perubahan bagaimana. Udah pasti itu. Oke. Itu Reinhardt. Oke, baik Pak Surya. Setelah memunculkan 3 nama ini, tadi juga kita melihat ada kemudian lembaga survei yang melihat bahwa Nasdem mengalami penurunan kabarnya karena mendukung Pak Anies Baswedan. Tanggapan Bapak seperti apa soal itu? Saya hargai ini tuh. Masih mending dia bilang ada penurunan. Kalau dia bilang habis, mau apa? Ya kita harus terima juga. Sudah habis pengikut Nasdem. Yang tinggal hanya pengurusnya aja. Bisa juga itu Reinhardt. Adalah. Itu artinya dialektika, romantika kehidupan yang dialami oleh partai ini. Partai ini juga nggak pernah ada yang mikirin ketika dia lahir, kemudian dia ikut pemilu, dia bisa masuk parlemen dengan parliamentary threshold yang ada. Ikutin pemilu kedua juga tidak ada yang menyatakan dia akan menaik, satu-satunya partai politik yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan yang terbesar perolehan tambahan suaranya. Dan sekarang pengamat juga nyatakan sudah habis ini semenjak nominasikan Anies sudah jauh penurunannya. Pertama itu harus dihormati oleh Nasdem. Sekali lagi yang kedua harus dihormati. Kalau ditanya ketiga, hormati itu. Terus apa hal selanjutnya? Nah, selanjutnya ya kita berupayalah. Mudah-mudahan kalau kita bekerja dengan kemampuan yang sungguh-sungguh baik, tahu diri, berikhtiar, kemudian berdoa, jangan-jangan Nasdem menangin 2 kali kelipatan lebih hebat dari apa yang dia miliki daripada pemilu sebelumnya. Itu bisa terjadi. Siapa yang bisa garansi tidak? Oke. Siapa yang mau menggaranti Nasdem ini tidak lebih besar daripada pemilu yang pernah dia hadapin? Saya mau tanya, apakah lembaga-lembaga survei bisa menggaranti itu? Oke. Ini karena opname mereka hari ini. Ya kita hormati. Ini kita hormati, Renat. Jangan-jangan membuat 3 nama simulasi ini, Pak Surya, juga bagian dari strategi Nasdem untuk menuju kenaikan angka yang lebih besar lagi di Pileg 2024 karena ada kotel efek, Pak, bahasanya. Jadi 3 nama ini bisa masuk ke Nasdem. Kotel efeknya sejak awal sudah mulai mencitrakan, menempelkan diri. Tidak dimaksudkan untuk itu, tapi biasanya harusnya akal sehat menyatakan semakin banyak teman, semakin banyak kemudahan. Harusnya itu. Semakin sedikit teman,
semakin sedikit kemudahan. Ini kan hal-hal yang amat normatif. Semakin kamu lebih mudah dan fleksibel, mampu berkomunikasi dengan para pihak, harusnya semakin lebih banyak empati yang kamu peroleh. Bicara ke depan, Pak Surya, artinya Bapak tidak keberatan kalau Nasdem saat ini diasosiasikan sepertinya memang akan memberikan tiket itu kepada Pak Anies Baswedan, itu tidak masalah buat Anda? Tidak hanya Anies, ketiga-tiganya itu sebagai calon. Saya nggak keberatan, karena memang itu amanah Rakernas. Tapi sekali lagi saya katakan, kita cari hari baik, bulan baik. Ketika mereka sudah menjadi salah satu-satunya dari tiga bakal calon ini menjadi calon resmi dari Partai Nasdem. Berarti itu sekaligus merupakan tidak hanya tiket Nasdem, tiket pencapresannya telah dimiliki. Oke. Masa mungkin Nasdem mendeklarasikan, memutuskan satu calon presiden, kemudian dia tidak terjamin dengan amanat persyaratan konstitusi 20% presidensial threshold, itu kan sayang. Itu apa itu? Salah itu. Nasdem akan calonkan kalau memang dia sudah lengkap ini. Jalan. Jadi koalisinya dulu, Pak Surya, baru diumumkan atau mengumumkan dulu baru terbangun sebuah koalisi? Bisa bersamaan. Bisa bersamaan. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak. Dalam pertemuan antara Mas Ahaye dengan Pak Surya beberapa waktu belakangan, kemudian diakui bahwa ada upaya untuk mendorong nama Mas Ahaye sebagai cawapres, begitu, di exercise bersama dengan nama-nama yang masuk di radarnya Nasdem, terutama Anies Ahaye. Apakah memang dorongan itu ada, Pak? Diskusi soal itu memang terjadi? Enggak ada. Subjek itu nggak ada terbahas kan. Artinya belum sampai kepada tahapan itu ya. Saya harus katakan apa adanya, Reinhard. Ya, belum masuk tahap itu. Ya, kalau Anda tanya apa saja yang dibicarakan, salah satu saya katakan, Nasdem amat berkepentingan satu hal, di samping hal-hal yang serba idealistik terhadap persyaratan calon presiden, ya tadi yang kita katakan, yang tadi kita bahas, tapi tidak kalah kepentingan saya bilang. Kalau kita maju cari, upayakan dong, kita harus memenangkan kompetisi. Kalau rasanya berat untuk memenangkan kompetisi harus pikir ulang tuh. Kita harus pikir ulang. Nah, kalau itu memang ada. Jadi target membangun koalisi dengan nama capres-cawapres itu adalah menang ya, Pak? Kita siap berkompetisi itu dengan konsekuensi dua hal. Kalah atau menang. Tapi kalau yang kita cari, masa kalah? Ngapain berkompetisi? Niatkan, siapkan sesuatunya. Kita harus menang. Soal masalah kita tidak bisa menang. Nasib menyatakan, kamu harus terima kekalahan ini. Hormati kekalahan itu. Hormatin kemenangan orang lain. Tapi startnya jangan, waduh ini kita bisa menang atau kalah ya. Jangan berkompetisi, belum apa-apa udah kalah dulu tuh. Sebaiknya kamu ikut memperkuat barisan yang mau menang aja. Barisan yang tengah Bapak siapkan, barisan yang siap untuk menang. Kita menang atau ikut barisan yang menang? Sekali lagi soal kalkulasi Bapak, barisan yang menang itu menurut Bapak dalam pemilu 2024 Pilpres, karena kan ini cukup unik ya Pak, tidak ada incumbent, tidak ada sosok yang dominan dikatakan oleh potret survei. Ini yang kemudian yang bagaimana? Yang bisa mengalahkan argumentasi pikiran Nasdem secara tenang, secara wise, bukan karena kebencian, tapi juga dengan pikiran-pikiran yang barangkali lebih hebat, lebih baik, dengan dukungan data dan fakta lapangan yang kuat,
harusnya kita memberikan hormat pada itu. Kan kita masing-masing bisa melihat dan merasakan. Nasdem sudah, paling tidak sebagai ketua umum Nasdem ada catatan sejarah perjalanan pencapresan, bukan hanya satu presiden toh yang saya lalui. Ini jadi referensi juga yang baik bagi kita semuanya. Tapi kita mendengar juga sesuatu angin yang berhembus demikian rupa. Terasa getaran angin itu, kita nggak bisa tangkap dia, tapi ada terasa di tangan kita. Nah, sepanjang sensitivitas itu masih ada pada kita, itu adalah modal yang besar, Reinhard, dalam menentukan pilihan. Oke. Dan angin yang Bapak maksud itu? Kita lihat apa emosi publik hari ini. Belum tentu publik sama persepsi dan emosinya pada pemilu yang lalu dengan pemilu 2024 yang akan datang. Itu perlu menjadi tip bagi kita semuanya. Dan emosi publik sekarang ini yang Bapak baca, Bapak rasakan ini mengarah kepada siapa? Ini emosi publik ini barangkali mengarah pada sesuatu yang memang mereka harapkan siapa yang paling berjiwa besar untuk mengajukan kepentingan negeri ini. Itu emosi publik. Mereka kan sudah capek dengan lip service. Kalau saya tidak ada urusan dengan pandangan-pandangan elit di negeri ini. Banyak yang melihat juga Pak bahwa memunculkan 3 nama oleh Nasdem ini sebagai sebuah strategi oke, tapi ini juga bisa menjadi bumerang balik melihat di level elit belum terkonsolidasi, di level grassroots juga dukungan itu belum mengerucut Pak. Kalau saya tidak ada urusan dengan pandangan-pandangan elit di negeri ini, bukan itu. Kewajiban para elit dan saya ini, saya pikir sama. Kita justru yang harus memberikan keteladanan. Kita yang harus menjadi lokomotif perubahan itu. Oke. Kita yang membawa gerbang arus gerakan perubahan bangsa ini. Kita yang harus berani membuktikan bahwasanya kita jauh lebih mementingkan kepentingan nasional ini dibandingkan kepentingan vested interest pribadi kita. Oke. Nah, kita harus menyesuaikan ucapan dan perbuatan kita. Saya pikir publik sekarang semakin kritis. Belum tentu pikiran-pikiran yang mulia, yang baik, ucapan yang memang terukur, itu juga diapresiasi, belum tentu. Kamu bisa menerima yang sebaliknya. Tapi jangan salahkan siapa-siapa, itulah tantangan keadaan. Oke. Itulah produk zaman ini. Dan itu yang harus kita hadapin. Dan itu adalah tugas kita bersama. Untuk mencoba merubah situasi yang kurang nyaman bagi kita semuanya ini. Baik, Pak Surya terakhir, menuju tangga politik 2024, setelah punya 3 nama, bertemu dengan beberapa partai politik, ke depan ini apakah upaya merangkul partai lain juga akan terus dilanjutkan, kepada siapa kemudian arah koalisi ini nanti akan dilakukan Pak, atau mungkin akan bertemu dengan PD Perjuangan di Teguh Umar misalnya, atau bagaimana Pak Surya? Semuanya kemungkinan akan terjadi dan bisa terjadi. Tugas kita adalah menyongsong itu. Membuat langkah-langkah yang memungkinkan kita lebih bisa menjual gagasan ini. Ketika Nasdem menginginkan dan menawarkan 3 calon presiden ini yang terbaik, tentu kita harus memerlukan juga koalisi dengan teman-teman. Itu pasti. Apapun namanya itu. Ya mudah-mudahan saja kita menghadapi pemilu 2024 dengan peningkatan
bobot kualitas Kualitas ya, yang lebih baik dibanding tahun 2019. dibandingkan dengan 2019 yang telah kita lalui. Oke. Ini goal besar kita bersama. Oke. Agar tidak terjadi keterbelahan, perpecahan itu yang memang menjadi perhatian ya Pak. Tidak hanya Pak Surya atau Partai Nasdem, tapi juga sebaiknya oleh semua pihak. Harusnya demikian. Ya, karena yang lebih penting adalah keutuhan Bangsa ini. bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Baik, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah berbincang bersama dengan kami malam hari ini di The Politician. Sehat-sehat Pak Surya, kita tunggu manuver-manuver terbaru dari seorang Surya Paloh dalam tangga politik menuju tahun 2024. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang menjawab banyak pertanyaan dan juga dinamika politik dalam beberapa waktu belakangan, dan kita akan tunggu manuver terbaru atau hasil siapa yang akan dipilih oleh Partai Nasdem di antara 3 nama yang tadi sudah banyak kami diskusikan. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.